Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 7 pengantar akuntansi. Sekaligus akan membahas soal dari chapter 6. Saya Latifah Putri Pawitan dan teman saya. Saya Donita Putri Utami. Saya Balkis Aisyah Handayani. Saya Nia Agustina. Silahkan dicermati. Langsung ya ke materi. Materi pertama, kita akan mengenal tentang kecurangan, pengendalian internal, dan kas. Pengendalian kas sangat penting untuk memastikan bahwa penipuan tidak terjadi. Perusahaan juga membutuhkan kontrol untuk melindungi jenis aset lainnya. Pada bab ini, kami akan menjelaskan beberapa hal penting dari sistem pengendalian internal dan bagaimana mencegah penipuan. Kecurangan atau fraud. Pengertiannya, kecurangan adalah tindakan tidak jujur seorang karyawan demi kepentingannya sendiri yang berdampak merugikan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Contohnya, seorang petugas pengiriman dengan masa kerja 28 tahun mengirimkan barang dagangan senilai $125.000 kepada dirinya sendiri. Lalu contoh yang kedua, seorang operator komputer menggelapkan $21 juta dari Wells Fargo Bank, Amerika Serikat, selama periode 2 tahun. Mengapa kecurangan terjadi? Nah, ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu peluang atau opportunity. Lingkungan tempat kerja memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan. Nah, peluang terjadi saat tempat kerja tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Contohnya, pemantauan yang tidak memadai. Jadi ada karyawan yang berani karena yakin dia nggak akan tertangkap gitu. Nah, faktor yang kedua ada tekanan finansial. Jadi karyawan terkadang melakukan kecurangan karena masalah keuangan pribadi yang disebabkan oleh terlalu banyak hutang, atau karena mereka ingin menjalani gaya hidup yang tidak mampu mereka lakukan dengan gaji mereka saat ini. Lalu yang faktor ketiga ada rasionalisasi. Untuk membenarkan penipuan mereka, karyawan merasionalkan tindakan tidak jujur mereka. Contohnya nih, karyawan terkadang membenarkan penipuan karena mereka yakin mereka dibayar rendah, sementara pemberi kerja menghasilkan uang yang banyak. Nah, jadi karyawan merasa benar untuk mencuri karena yakin mereka pantas dibayar lebih. Selanjutnya ada pengendalian internal atau internal control. Pengertian, yaitu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan perusahaan terkait operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Tujuan pengendalian internal ini yaitu melindungi aset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, lingkungan atau iklim pengendalian. Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menjelaskan bahwa organisasi menghargai integritas dan bahwa aktivitas yang tidak etis tidak akan ditoleransi. Yang kedua, penilaian risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menimbulkan risiko bagi bisnis dan harus menentukan cara mengelola risiko tersebut. Yang ketiga, aktivitas pengendalian untuk mengurangi terjadinya risiko kecurangan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus menangkap dan mengkomunikasikan semua informasi terkait baik di bawah maupun atas organisasi, serta mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal yang sesuai. Pemantauan. Yang terakhir pemantauan, yaitu sistem pengendalian internal harus dimonitor secara berkala untuk mengetahui kecukupannya,
Kekurangan yang signifikan perlu dilaporkan kepada manajemen puncak dan atau dewan direksi. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal atau Principle of Internal Control Activities. Pengukurannya dengan yang pertama, penilaian manajemen terkait risiko yang dihadapi, dan yang kedua, ukuran dan sifat perusahaannya. Di sini ada 6 prinsip aktivitas pengendalian. Yang pertama, penetapan tanggung jawab, kedua, pemisahan tugas, ketiga, prosedur dokumentasi, keempat, pengendalian secara fisik, keempat, verifikasi internal secara independen, dan yang terakhir, pengendalian sumber daya manusia. Selanjutnya, masih prinsipnya. Yang pertama itu yang tadi, ini kita bakal jelasin yang 6 tadi ya. Yang pertama, penetapan tanggung jawab atau establishment activities, yaitu pengendalian akan sangat efektif jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas suatu tugas tertentu. Yang kedua, pemisahan tugas atau segregation of duties. Tugas-tugas yang berkaitan, misalnya siapa yang menjaga aset secara fisik dan siapa yang mencatat aset tersebut, harus diberikan kepada individu yang berbeda. Lalu ada prosedur dokumentasi atau documentation procedure. Dokumentasi harus diberi nomor urut bercetak dan penggunaannya dikendalikan. Selanjutnya ada pengendalian secara fisik atau physical control. Pengendalian fisik berkaitan dengan pengamatan aset dan meningkatkan keakuratan dan keandalan catatan akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nia Agustina. Independent internal verification. Itu apa sih? Next. Independent verification itu bekerja untuk memastikan karyawan Anda atau karyawan perusahaan mengikuti aturan dan tidak memotong kontrol internal. Tidak seperti audit eksternal yang berfokus pada analisis laporan keuangan. Verifikasi internal ini menganalisis pengendalian akuntansi internal. Next. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari verifikasi internal independen ini, ada 3 poin, yaitu yang pertama, perusahaan harus memverifikasi catatan secara berkala atau secara mendadak. Jadi mau nggak mau harus bisa langsung. Terus yang kedua, seorang karyawan yang independen dari personil yang bertanggung jawab atas informasi tersebut, atau karyawan yang bertanggung jawab atas informasi atau catatan yang dibuat untuk bisa melakukan verifikasi. Terus yang ketiga, ada perbedaan dan pengecualian harus dilaporkan ke tingkat manajemen yang dapat mengambil tindakan korektif yang sesuai. Next. Ada human resource controls. Apa sih itu? Itu adalah kontrol yang berfokus pada perilaku karyawan, kinerja karyawan, dan mengembangkan serta menegakkan kebijakan dan prosedur. Mereka adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk merencanakan, merekrut, dan melatih karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menanggapi perubahan di lingkungan eksternal. Next. Di sini ada limitation of internal control, yaitu sistem pengendalian tidak memberikan jaminan mutlak bahwa tujuan pengendalian organisasi akan terpenuhi. Sebaliknya, ada beberapa batasan inherent dalam sistem apapun yang mengurangi tingkat jaminan. Jadi ada batasnya gitu. Next. Nah ini,
batasan inherent ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kolusi atau dua orang atau lebih yang dimaksudkan oleh sebuah sistem kendali untuk saling menjaga, malah bisa berkolusi untuk menghindari sistem tersebut. Yang kedua, ada kesalahan manusia. Seorang yang terlibat dalam sistem kontrol bisa saja membuat kesalahan. Mungkin lupa atau menggunakan langkah kontrol lain gitu. Terus yang ketiga, penyimpanan manajemen, yaitu seorang dalam tim manajemen yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Terus yang keempat, ada pemisah tugas, atau pemisahan tugas itu nggak ada dalam batasan inherent ini. Next. Yang terakhir ada PT Cash Fund. Apa sih? Yaitu dana kas kecil atau sejumlah kecil uang tunai yang disimpan untuk membayar pengeluaran kecil seperti perlengkapan kantor, penggantian dana kas kecil, atau dana kas kecil akan menjalani rekonsiliasi berkala dengan transaksi juga dicatat pada laporan keuangan. Mungkin ada dana tunai kecil yang bisa berupa laci atau kotak, atau seperti kayak penyimpanan kayak gitu di setiap departemen untuk perusahaan yang lebih besar. Misal kayak ada penyimpanan di berangkas gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Oke, selanjutnya ada dana kas kecil. Internal control atas pencairan uang tunai dimungkinkan ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan cek. Namun, menggunakan cek untuk membayar dalam jumlah kecil tidak praktis dan dapat mengganggu. Misalnya, perusahaan tidak mau menulis cek untuk membayar ongkos taksi. Cara menangani pembayaran dengan menggunakan dana kas kecil untuk membayar jumlah yang lebih kecil atau lebih sedikit. Selanjutnya ada mendirikan dana kas kecil. Ada dua langkah penting dalam membentuk dana kas kecil adalah yang pertama membentuk kustodian kas kecil yang akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Yang kedua, menentukan besarnya dana. Pada ilustrasi pertama, biasanya perusahaan mengharapkan jumlah dana untuk menutupi pencairan untuk periode 3 hingga 4 minggu untuk membangun dana tersebut. Perusahaan menerbitkan cek yang dibayar kepada kustodian kas kecil untuk jumlah yang ditentukan. Misalnya, untuk ZA Ltd memutuskan untuk membuat dana NT 3.000 pada tanggal 1 Maret. Entry jurnal umum sebagai berikut. Pada 1 Maret, kas kecil 3.000 dan kas 3.000 untuk membuat dana kas kecil. Kustodian menguangkan cek dan menempatkan hasilnya dalam kotak kas kecil atau laci. Selanjutnya ada melakukan pembayaran dari dana kas kecil. Kustodian kas kecil memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran dari dana yang sesuai dengan kebijakan manajemen yang ditentukan. Biasanya, manajemen membatasi pengeluaran dari kas kecil. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 7.7, tanda tangan dari kustodian dana dan penerima pembayaran diperlukan pada tanda terima. Jika dokumen pendukung lainnya seperti tagihan pengiriman atau faktur tersedia, harus dilampirkan pada tanda terima kas kecil. Berikutnya ada mengisi kembali dana kas kecil. Ketika uang dalam kas kecil mencapai minimum level, perusahaan mengisi kembali dana tersebut. Yang pertama, kustodian kas menginisiasi permintaan untuk penggantian. Yang kedua, individu menyiapkan ringkasan pembayaran yang telah dilakukan dan mengirimkan jadwalnya. Didukung oleh penerimaan kas kecil dan dokumentasi lainnya ke kantor bendahara.
Selanjutnya di kantor bendahara, memeriksa kwitansi dan dokumen pendukung untuk memverifikasi bahwa pembayaran yang tepat dari dana tersebut dibuat bendahara kemudian menyetujui permintaan dan mengeluarkan cek untuk mengembalikan dana ke jumlah semula. Pada saat yang sama, semua dokumen pendukung dicap dibayar sehingga tidak dapat diajukan lagi sebagai pembayaran. Selanjutnya ada fitur kontrol rekening bank. Yang pertama, membuat deposito bank. Seorang karyawan yang berwenang seperti kepala kantor harus membuat deposito bank perusahaan. Setiap simpanan harus didokumentasikan dengan slip setoran. Slip setoran disiapkan dalam 2 rangkap. Yang pertama, bank menyimpan aslinya. Yang kedua, penyimpan menyimpan duplikatnya di stempel mesin oleh bank untuk memastikan keasliannya. Selanjutnya ada menulis cek. Cek adalah perintah tertulis yang ditandatangani oleh deposan yang mengarahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang telah ditunjuk. Ada 3 pihak dalam pembuatan cek. Yang pertama, pembuat atau penarik yang menerbitkan cek. Yang kedua, bank atau pembayar tempat cek ditarik. Yang ketiga, penerima pembayaran yang menerima cek tersebut. Di sini, caranya adalah yang pertama, masukin kode bank terlebih dahulu. Yang kedua, di sisi depan ada tanggal dan nama bank. Yang ketiga, sisi sebaliknya ada total jumlah. Selanjutnya ada sistem transfer dana elektronik. Transfer dana elektronik adalah sistem pencairan yang menggunakan kabel, telepon, atau komputer untuk mentransfer saldo tunai dari saldo lokasi ke lokasi lain. Lalu ada laporan bank. Setiap bulan, perusahaan menerima laporan dari bank yang menunjukkan tindakan dan saldo. Yang pertama, cek pembayaran yang mengurangi saldo di rekening depositor. Yang kedua, setoran langsung, ATM atau anjungan tunai mandiri atau transfer dan kredit lain yang menambah saldo depositor. Yang ketiga ada saldo akun setelah transaksi setiap hari. Selanjutnya, ada rekonsiliasi bank. Ada rekonsiliasi rekening bank. Karena bank dan perusahaan memelihara catatan independen dari perusahaan. Faktanya, 2 saldo jarang sama pada waktu tertentu, dan kedua saldo berbeda dari true or true. Oleh karena itu, dilakukan keseimbangan per pembukuan dan per saldo. Bank setuju dengan jumlah yang benar atau benar. Proses yang disebut rekonsiliasi rekening bank. Perlunya rekonsiliasi memiliki 2 penyebab. Yang pertama, jeda waktu yang mencegah salah satu pihak untuk mencatat transaksi dalam waktu yang sama. Yang kedua, kesalahan salah satu pihak dalam pencatatan transaksi. Di sini ada contohnya. Jeda waktu sering terjadi, misalnya beberapa hari mungkin berlalu antara perusahaan membayar dengan cek dan tanggal bank membayar cek tersebut. Begitu pula saat sebuah perusahaan menggunakan penyimpanan malam bank untuk melakukannya setorannya. Akan ada perbedaan 1 hari antara waktu perusahaan mencatat tanda terima dan waktu bank melakukannya. Prosedur rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi rekening bank, adalah kebiasaan untuk rekonsiliasi saldo per pembukuan dan saldo per bank dengan saldo kas mereka yang disesuaikan. Uang tunai terdiri dari koin, mata uang, cek, wesel, dan uang di tangan atau pada deposito di bank atau penyimpanan serupa. Komparasi melaporkan uang tunai dalam 2 status berbeda, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan keuangan posisikan sesuai dengan jumlah kas yang tersedia pada titik waktu tertentu. Laporan uang tunai arus menunjukkan sumber dan
penggunaan kas. Saat disajikan dalam laporan keuangan, kas di tangan, kas di bank, dan kas kecil sering digabungkan dan dilaporkan hanya sebagai kas karena kas adalah yang paling liquid aset yang dimiliki oleh perusahaan. Uang tunai umumnya terdaftar di bagian aset EORen laporan posisi keuangan. Lalu ada setara kas, ekuivalen kas investasi jangka pendek. Sangat liquid itu keduanya. Yang pertama, mudah diubah menjadi jumlah yang diketahui oleh cash. Yang kedua, begitu mendekati kedewasaan mereka sehingga nilai pasar mereka relatif tidak sensitif terhadap perubahan minat tarif. Contoh setara kas adalah treasury bills dan dana pasar uang. Jenisnya adalah purchasal dengan uang tunai yang melebihi mediasi. Uang tunai terbatas. Perusahaan mungkin memiliki kas terbatas, kas yang tidak tersedia untuk penggunaan umum, melainkan tersedia dibatasi untuk tujuan khusus. Penggunaan uang tunai yang dibatasi secara khusus harus terpisah pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan menjawab soal dari chapter 6. E6.1 LO1. Premier Bank dan Trust sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman kepada Allow Company. Sebelum melakukannya, manajemen memutuskan bahwa diskusi lebih lanjut dengan akuntan Allow mungkin diperlukan. Salah satu bidang yang menjadi perhatian khusus adalah akun persediaan yang memiliki saldo akhir tahun sebesar 297.000. Diskusi dengan akuntan mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, Allow menjual barang seharga 38.000 kepada Comerico Company, FOB Shipping Point pada tanggal 28 Desember. Barang tersebut diperkirakan tidak akan tiba di Comerico hingga 12 Januari. Barang tersebut tidak dimasukkan dalam inventaris fisik karena tidak ada di gudang. Yang kedua, penghitungan fisik persediaan tidak termasuk barang seharga 91.000 yang telah dikirim ke Allow FOB Destination pada tanggal 27 Desember dan masih dalam perjalanan pada akhir tahun. Yang ketiga, Allow menerima barang seharga 25.000 pada tanggal 2 Januari. Barang tersebut dikirim FOB Shipping Point pada tanggal 26 Desember oleh Grand CO. Barang tersebut tidak termasuk dalam perhitungan fisik. Yang keempat, Allow menjual barang seharga 35.000 kepada Emerick CO FOB Destination pada tanggal 30 Desember. Barang tersebut diterima di Emerick pada tanggal 8 Januari. Barang tersebut tidak dimasukkan dalam persediaan fisik Allow. Yang kelima, Allow menerima barang seharga 44.000 pada tanggal 2 Januari yang dikirim FOB Shipping Point pada tanggal 29 Desember. Pengiriman tersebut adalah pesanan terburu-buru yang harusnya tiba pada tanggal 31 Desember. Pembelian ini dimasukkan dalam persediaan akhir sebesar 297.000. Instruksinya menentukan jumlah persediaan yang benar pada tanggal 31 Desember. Penyelesaiannya, persediaan akhir sebagaimana dilaporkan 297.000. Kurangi dari persediaan menjual barang kepada Comerico Company sebesar 38.000. Tambahan ke persediaan barang milik Allow ketika mereka dikirim atau transit sebesar 91.000. Kurangi dari persediaan membeli barang pada Grand KO tapi diterima pada 2 Januari sebesar 25.000. Kurangi dari persediaan menjual barang kepada Emerick CO sebesar 35.000. Tambahan kepersediaan
menerima barang yang seharusnya tiba tanggal 31 Desember sebesar 44.000. Jadi persediaan akhirnya itu 334.000. Ya. Selanjutnya ada N6.7 LO2. Time Appliance memiliki 100 unit pada persediaan awal dengan harga total $300.000. Perusahaan membeli 200 unit dengan harga total $680.000. Pada akhir tahun, TAM memiliki 75 unit persediaan akhir. Instruksi A. Hitung harga pokok persediaan akhir dan harga pokok penjualan berdasarkan FIFO dan biaya rata-rata. Yang B. Metode arus biaya manakah yang menghasilkan laba bersih lebih tinggi? Yang C. Metode arus biaya manakah yang akan menghasilkan persediaan yang mendekati biaya kini dalam laporan posisi keuangan? Yang D. Ada metode arus biaya manakah yang menyebabkan TAM membayar pajak lebih sedikit di tahun pertama? Penyelesaian yang A. Di sini, FIFO-nya persediaan awal 100 unit $3.000. NT $300.000, pembelian 200 unit seharga $3.400, NT $680.000. Yang selanjutnya ada harga pokok barang tersedia untuk dijual, NT $980.000 dikurangi persediaan akhir 75 dikali 3.400 sama dengan $255.000. Harga pokok penjualan atau HPP sebanyak $725.000. Yang kedua, perhitungan biaya rata-rata. Persediaan awal 100 unit seharga $3.000 sebanyak $300.000. Pembelian 200 unit seharga $3.400 sebanyak $680.000. Harga pokok barang tersedia untuk dijual sebanyak $980.000 dikurangi persediaan akhir 75 dikali 3.266 sama dengan $245.000. Harga pokok penjualan $735.000. 980.000 dibagi 300. Itu untuk yang 3.266 di persediaan akhir. Yang B, penggunaan FIFO akan menghasilkan pendapatan bersih tertinggi dengan biaya yang lebih rendah yang disesuaikan dengan pendapatan. Sedangkan yang C, penggunaan FIFO akan menghasilkan persediaan yang mendekati biaya saat ini dalam laporan posisi keuangan, karena unit yang lebih baru diasumsikan tersedia. Yang D, penggunaan biaya rata-rata akan mengakibatkan TAM membayar pajak paling sedikit pada tahun pertama karena pendapatan akan lebih rendah. Soal selanjutnya adalah E6.21 LO7. Yang A, instruksinya itu dengan menggunakan data di E6.7, hitung harga pokok persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan LIFO periodik. Selain itu, jawab instruksi B, C, dan D dari E6.7 yang berkaitan dengan 3 metode arus biaya. Nah, jadi yang A itu kita tadi kan yang di slide sebelumnya yang udah jelasin sama Bakis, udah ada FIFO dan biaya rata-rata. Nah, di sini yang A itu dijawabnya yang FIFO, ditulis lagi sama, biaya rata-ratanya juga sama. Nah, di sini kan yang A itu diminta menggunakan LIFO juga. Nah, jadi ya ketiga kita tambahin LIFO. Persediaan awalnya 100 unit, per unitnya 3.000, yaitu $300.000. Pembelian 200 unit
per unitnya $3.400. Jadi hasilnya $680.000. Harga pokok barang tersedia untuk dijual yaitu $980.000. Dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya ini 75.000 dikali 75 dikali 3.000. Hasilnya $225.000. Dan harga pokok penjualan $755.000. Yang B ini instruksinya masih sama kayak yang soal sebelumnya. Metode arus biaya manakah yang menghasilkan laba bersih lebih tinggi? Jawabannya, penggunaan FIFO akan menghasilkan pendapatan bersih tertinggi dengan biaya yang lebih rendah sebelumnya, disesuaikan dengan pendapatan. Yang C, penggunaan FIFO akan menghasilkan persediaan yang mendekati biaya kini dalam laporan posisi keuangan, karena unit yang lebih baru diasumsikan ada di tangan. Lalu yang D, penggunaan LIFO akan mengakibatkan TAM membayar pajak paling sedikit di tahun pertama, karena pendapatan akan lebih rendah. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Soal P6.LO2. Anda memiliki informasi berikut untuk Greshow Diamonds. Greshow Diamonds menggunakan metode akuntansi periodik untuk transaksi persediaannya. Greshow hanya membawa satu merek dan ukuran berlian. Semuanya identik. Setiap batch berlian yang dibeli diberi kode dengan hati-hati dan ditandai dengan biaya pembeliannya. 1 Maret, persediaan awal 150 berlian dengan biaya €310 per berlian. 3 Maret, membeli 200 berlian dengan harga masing-masing €350. 5 Maret, menjual 180 berlian masing-masing seharga €600. 10 Maret, membeli 350 berlian dengan harga masing-masing €380. 25 Maret, menjual 400 berlian masing-masing seharga €650. Instruksinya. A. Asumsikan bahwa Greshow Diamonds menggunakan metode identifikasi khusus. Yang pertama, tunjukkan bagaimana Greshow Diamonds dapat memaksimalkan laba kotor untuk bulan tersebut dengan secara khusus memilih berlian mana yang akan dijual pada tanggal 5 Maret dan 25 Maret. Yang kedua, tunjukkan bagaimana Greshow Diamonds dapat meminimalkan laba kotornya untuk bulan tersebut dengan memilih berlian mana yang akan dijual pada bulan Maret, 5 dan 25 Maret. 2A, asumsikan Greshow Diamonds menggunakan asumsi arus biaya FIFO atau first in first out. Hitung harga pokok penjualan. Berapa laba kotor yang akan dilaporkan oleh Greshow Diamonds dengan asumsi arus biaya ini. 2B, asumsikan bahwa Greshow Diamonds menggunakan asumsi arus biaya rata-rata atau average cost. Hitung harga pokok penjualan, berapa laba kotor yang akan dilaporkan perusahaan berdasarkan asumsi arus biaya ini. Yang 2C, metode mana yang harus dipilih Greshow Diamonds? Jelaskan. Next. Penyelesaian. A. Untuk memaksimalkan laba kotor, Greshow Diamonds harus menjual berlian dengan harga terendah. Tanggal penjualan 5 Maret, harga pokok 150 per satunya itu €310. Terus dikali 150 yaitu 46.500 per euro. Pendapatan penjualnya 180, satunya
600 euro. Totalnya 108 euro. 108.000 euro. Terus ada harga pokok penjualan 30 berlian, satunya 350 euro, jual 10.500 euro. Terus 25 Maret 170 berlian. Kok berlian? Seharga 350 euro, yaitu 59.500 euro. Terus pendapatan penjualannya itu 400 kali 650 euro, totalnya 260.000 euro. Aduh, nggak kelihatan. Terus 230 berlian, satunya dengan harga 380 euro per berlian. Jadi laba kotornya itu 368.000 euro dikurangi 204.000 euro, itu 164.000 euro. Yang kedua, untuk meminimalkan laba kotor, Chryso Diamonds harus menjual berlian dengan harga tertinggi. Nah, tanggal penjualannya ada di tanggal 5 Maret. Langsung aja ya, totalnya 108.000 euro. Terus tanggal 25 Maret 368.000 euro. Untuk menghitung laba kotornya, kita 368.000 euro dikurangi 212 yang ada di harga pokok penjualan ini, 212.300, itu sebenarnya 155.700 euro. Next. Ini arus FIFO. Harga pokok barang tersedia untuk dijual. 1 Maret persediaan awal 150 berlian, dikalikan harganya 310 euro, yaitu 46.500. 3 Maret pembelian 200 berlian, seharga 350 per euro, totalnya 70.000 euro. Terus 10 Maret pembelian 350 berlian seharga 380 euro, yaitu totalnya 133.000 euro. Untuk berliannya sendiri ada 700 berlian, jadi totalnya yaitu 249.500. Barang tersedia untuk dijual itu 700 dengan totalnya 249.500. Unit terjualnya 580. Persediaan akhir 120 berlian seharga 380 euro. Totalnya 70.000 euro. Harga pokok penjualannya 179.500 euro. Menghitung laba kotornya itu 368.000 dikurangi 179.500 atau dikurangi harga pokok penjualan, yaitu sama dengan 188.500. Biaya rata-rata harga pokok barang, untuk mencari biaya rata-rata harga pokok barang tersedia untuk dijual itu 249.500. Persediaan akhir 120 berlian dikali 356.429. Terus totalnya 42.771. Terus harga pokok penjualannya 368.729. Laba kotornya 368.000 dikurangi 368.729, yaitu sama dengan 18.729. Pilihan metode persediaan pada jawaban D. Pilihan metode persediaan tergantung pada tujuan perusahaan karena berlian ditandai dan diberi kode.
Perusahaan dapat menggunakan identifikasi khusus, namun hal ini dapat mengakibatkan manajemen pendapatan. Oleh perusahaan, karena seperti yang ditujukan, perusahaan dapat dengan cermat memilih berlian mana yang akan dijual untuk menghasilkan pendapatan maksimum atau minimum. Menggunakan asumsi arus biaya seperti biaya rata-rata atau FIFO akan mengurangi biaya pencatatan. FIFO akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi biaya rata-rata akan mengurangi pajak. Next. Terima kasih atas luang waktunya untuk kita bisa menjelaskan chapter 6 dan 7. Semoga apa yang kita jelasin itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu di chapter selanjutnya. Dadah!